dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang set instruksi. Pertama kami akan mengenalkan diri. Saya Fahdur Firmansyah, NPM 2008, itu 001009. Saya Muhammad Sabri Nurul Haq dengan NPM 2008 101 0101. Ya, pertama set instruksi. Ya, jadi operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Nah, instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Nah, kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau sebuah instruction set. Kemudian elemen instruksi. Nah, elemen instruksi ini ada beberapa, yaitu operation code, source operand reference, result operand reference, dan next instruction reference. Nah, operation code ini menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Sedangkan source operand reference ini merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Kemudian result operand reference merupakan hasil dari operasi yang akan dilaksanakan. Sedangkan next instruction reference ini memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dilaksanakan itu telah selesai dilaksanakan. Nah, kemudian operand. Jadi, kita harus tahu bahwa semua instruksi dijalankan dalam CPU. Nah, kemudian rata-rata operasi hanya membutuhkan register sebagai tempat membaca atau menyimpan operan. Ada kalanya juga register tidak berisi operan, tapi menunjukkan ke tempat penyimpanan lainnya seperti memori, cache, modul I/O, dan source dan result operan dapat berubah salah satu di antara tiga jenis berikut, yaitu main memory atau virtual memory atau cache, CPU register atau input-output device. Kemudian ada istilah format instruksi. Format instruksi merupakan instruksi yang terdiri dari beberapa bit yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layar dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format yang terdiri dari opcode, operand reference, dan kemudian ada operand reference juga. Dalam penyajiannya, instruksi selalu memiliki pola bit tertentu yang unik. Dan agar dimengerti oleh manusia, dibuatlah representasi simbolik tentang instruksi. Biasanya berupa singkatan yang disebut mnemonik. Contohnya yaitu ADD, SUB, dan load. Sedangkan operan juga disajikan secara simbolik agar mudah dimengerti manusia. Contohnya ADDA, B. Untuk jenis-jenis instruksi, instruksi dibagi menjadi 4 macam. Pertama ada data processing yang berisi arithmetic dan logic instruction. Kemudian ada data storage atau main memory yang berisi memory instruction. Kemudian ada data movement atau I/O yang berisi I/O instruction. Kemudian yaitu program flow control yang berisi test and branch instruction. Jumlah address. Pertama ada 3 address. Bentuk umum dari 3 address yaitu bisa kita lihat pada PPT yang berisi 1 alamat hasil dan 2 alamat operan. Misal dari 3 address yaitu sub Y, A, B. Bentuk algoritmik dari sub Y, A, B dapat kita lihat di PPT. Arti dari bentuk algoritmik tersebut yaitu kurangkan isi regresasi A dengan isi regresasi B, kemudian simpan hasilnya di regresasi Y. Bentuk ini tidak umum digunakan di komputer dan dalam pengoperasiannya banyak register sekaligus sehingga program lebih pendek. Kemudian ada address yang berjumlah 2. Bentuk umumnya dapat kita lihat di PPT.
Bentuk dari dua address yaitu satu alamat hasil merangkap operan, kemudian ditambah dengan satu alamat operan. Contohnya yaitu sub Y, B. Bentuk algoritmiknya yaitu Y min B. Arti dari bentuk algoritmik tersebut yaitu kurangkan isi registrasi Y dengan isi registrasi B, kemudian simpan hasilnya di registrasi Y. Bentuk ini masih digunakan di komputer sekarang. Dan dalam pengoperasiannya lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Kemudian ada address, yaitu satu address. Bentuk umum dari satu address terdiri dari opcode dan AO, yang artinya berisi satu alamat operan dan hasil disimpan di akumulator. Misal sub B, bentuk algoritmik dari address 1 yaitu AC min B, artinya kurangkan isi akumulator dengan isi registrasi B, kemudian simpan hasilnya di akumulator. Bentuk ini digunakan di komputer zaman dahulu, yang menggunakan satu register, tapi program menjadi bertambah panjang. Yang terakhir ada zero address atau null address. Bentuk umumnya yaitu opcode dan O. Semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stub. Operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stub paling atas dan di bawahnya. Misal sub, bentuk algoritmiknya yaitu kita bisa lihat di PPT. Artinya, kurangkan isi stub nomor 2 dari atas dengan isi stub paling atas. Kemudian simpan hasilnya di stub paling atas. Ada instruksi khusus stub yaitu push and pop. Contoh lain adalah push A, push B, add, pop C. Berarti C sama dengan A plus B. Ya, kemudian contoh format instruksi dengan 3 alamat. Ya, tentunya yaitu memerlukan dengan 4 operasi. Ya, misalnya ada A, B, C, D, E, T, dan dia adalah register. Misalnya ada program D sama dengan A min B per C plus D kali E. Kemudian ada sub Y, A, B. Kemudian MPY, T, D, E. Add, T, T, dan C. Nah, ini sub MPY add itu juga merupakan register apa? Contoh instruksi. Sedangkan yang Y, T, T, Y itu merupakan register. Kemudian contoh format instruksi 2 alamat. Sebenarnya sama seperti tadi. Tapi dalam hal ini memerlukan 6 operasi. Sedangkan contoh format instruksi 1 alamat memerlukan 8 operasi. Dan untuk yang terakhir yaitu instruksi 0 alamat atau zero instruction yaitu memerlukan 10 operasi sehingga menyebabkan program terjadi lebih panjang. Dan address banyak sedikit. Address banyak itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Instruksi semakin kompleks, perlu register banyak, program lebih pendek dan lebih cepat. Nah, dengan address yang sedikit, instruksi lebih sederhana dan eksekusi lebih cepat. Kemudian pertimbangan perancangan. Semakin banyak register yang diolah dalam satu instruksi, maka instruksi akan semakin lambat untuk dijalankan. Kemudian semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program juga semakin lambat. Oleh karena itu, CPU masa kini bisa dikatakan menggunakan perpaduan dari beberapa format instruksi, tergantung konteksnya. Kemudian pertimbangan perancangan. 2. Register. Jumlah register yang tersedia dalam CPU, operasi yang dapat dikerjakan oleh masing-masing register. Kemudian jenis operan. Nah, jenis operan ini ada beberapa, yaitu ada address, number, karakter, dan logical data. Nah, untuk number itu tentunya seperti integer atau floating point. Sedangkan karakter itu ada ASCII, bilangan-bilangan ASCII. Kemudian ada logical data yaitu bits or flags. Dan jenis operasi itu ada data transfer, arithmetic, logical, conversion, I/O, input atau output, system control, transfer of control, dan lain-lain. Kemudian saya akan jelaskan tentang data transfer.
Dalam data transfer ditentukan beberapa hal. Pertama yaitu source destination, yaitu lokasi operan sumber dan operan tujuan. Menetapkan lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas dari data stack. Kemudian ada jumlah data, yaitu menentukan banyak data yang dipindahkan. Kemudian ada menetapkan mode pengalamatan. Kemudian tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah sebagai berikut. Pertama, CPU akan memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian apabila memori dilibatkan, maka CPU akan menetapkan alamat memori, kemudian menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, kemudian mengawali pembacaan atau penulisan memori. Untuk operasi set instruksi pada transfer data ada beberapa jenis. Pertama yaitu move, memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan. Kemudian store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Kemudian ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Dan ada exchange untuk menukar isi sumber ke tujuan. Kemudian ada instruksi clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Kemudian ada set, memindahkan word 1 ke tujuan. Dan push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Dan pop, memindahkan word dari paling atas sumber. Selanjutnya yaitu arithmetic. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik yaitu pertama, transfer data sebelum atau sesudah. Kemudian melakukan fungsi dalam ALU. Kemudian men-set kode-kode kondisi dan flag. Contoh aritmetik yaitu add, subtract, multiply, divide, dan send integer. Pada operasi set instruksi untuk aritmetik, ada beberapa jenis, yaitu add, yaitu penjumlahan. Kemudian subtract, yaitu pengurangan. Kemudian multiply, yaitu perkalian. Kemudian divide, pembagian, absolute, negatif, decrement, dan increment. Nomor 5 sampai 8 merupakan instruksi operan tunggal. Kemudian logical. Contoh dari logical yaitu bitwise operation, and or not, dan lain-lain. Contoh set instruksi untuk operasi logical yaitu and or not atau XOR. Compare yaitu untuk melakukan perbandingan logika. Kemudian ada instruksi test yaitu menguji kondisi tertentu. Kemudian ada instruksi shift yaitu operan menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Kemudian ada rotate, operan menggeser ke kiri atau kanan dengan ujung yang tersalin. Kemudian ada conversion, contoh konversi dari biner ke desimal atau sebaliknya. Contoh set instruksi untuk konversi yaitu translate, yaitu menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Kemudian ada convert, yaitu mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, kemudian I/O atau input atau output. Ya, I/O ini sendiri tersedia instruksi khusus atau digunakan instruksi data movement atau move memory mapped atau dikerjakan oleh controller DMA. Nah, operasi set instruksi input atau output itu ada beberapa fungsi. Input yaitu memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Sedangkan output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Nah, start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Sedangkan test I/O yaitu memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Kemudian sistem kontrol, privilege instruction. Jadi CPU harus berada pada state tertentu, yaitu ring 0 pada 80386+, kernel mode, yaitu digunakan oleh operating system.
dan hanya dapat dieksekusi ketika proses berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contohnya yaitu membaca atau mengubah register kontrol. Kemudian transfer control, yaitu tindakan CPU untuk transfer control adalah mengupdate program counter untuk subroutine, call atau return. Kemudian operasi instruksinya yaitu ada jam bersyarat, jam subroutine, return, dan execute. Jam sendiri merupakan pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dalam alamat tertentu. Sedangkan jam yang bersyarat yaitu menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratannya. Sedangkan jam subroutine itu melompat ke alamat tertentu. Nah, untuk return sendiri yaitu berfungsi untuk mengganti PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Sedangkan yang execute yaitu mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Kemudian transfer control. Transfer control yaitu ada skip bersyarat, halt, wait, no operation. Nah, skip sendiri merupakan menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Skip bersyarat yaitu melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Halt yaitu menghentikan eksekusi program. Sedangkan wait atau hold yaitu melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Dan operation itu tidak ada operasi yang dilakukan. Nah, di transfer counter terdapat istilah-istilah branch dan skip dan subroutine call. Nah, branch itu yaitu contohnya branch to X if result is 0. Skip itu contohnya seperti increment. Ya, seperti increment kemudian branch XXX dan add A. Seperti tadi instruksi yang tadi. Kemudian subroutine call yaitu interrupt call. Kemudian addressing mode. Jenis-jenis addressing mode yang paling umum adalah immediate, direct, indirect, register indirect, displacement, dan stack. Berikut adalah tabel basis dari addressing mode. Kita bisa lihat pada PPT. Dan untuk gambar dari addressing mode, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada PPT. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.